Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala ali wa bihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dan muslimat dengan judul urgensi doa bagi kehidupan seorang muslim. Menurut istilah, doa ialah memohon sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, doa memiliki makna mendalam sebagai permohonan seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, tetapi juga merupakan ungkapan kerendahan hati dan pengakuan diri manusia terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdoa hanya kepada Allah adalah suatu kewajiban yang dianut oleh setiap muslim sebagai wujud pengabdian dan penghormat kepada Sang Maha Kuasa. Doa memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thawbah radhiyallahu anhu menyebutkan, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya sebagai bentuk permohonan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan berdoa, manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir yang mungkin tidak diinginkan bisa diubah menjadi takdir yang lebih baik. Dalam Islam, doa bukan hanya sekedar aktivitas rutin, melainkan sebuah ibadah yang menggambarkan ketaatan, ketergantungan, kerendahan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, umat Islam mengokohkan ikatan spiritual mereka dengan Sang Pencipta, mencari perlindungan dan harapan dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdoa hanya kepada Allah adalah suatu kewajiban yang dianut oleh setiap muslim sebagai wujud pengabdian dan penghormatan kepada Sang Maha Kuasa. Yang kedua, mempermudah segala urusan dan menumbuhkan ketenangan hati. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar untuk menghadapi segala masalah atau perkara yang ada dalam kehidupan serta mencari ketenangan hati. Selain itu juga dibarengi sabar dan ikhlas. Hal lain yang tak kalah penting adalah berdoa. Sudah seharusnya doa akan usaha berjalan beriringan. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau siapakah yang memperangkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran Surat An-Nahl ayat 62. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menegaskan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang. Dalam berdoa, seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya, mengungkapkan rasa butuh untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah.
Yang keempat, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzolimi dan teraniaya. Doa adalah tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan, tertutup segala pintu kehadapannya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele? Padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh doa. Doa adalah anak panah yang tidak pernah meleset. Ya, akan tetapi ia memiliki masa dan masa itu ada penghujungnya. Berdoa juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa. Karena itu, janganlah pernah malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk meminta, bermunajat kepada Sang Penerima doa. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan ini adalah terkabulnya doa. Mintalah kepada Allah apa-apa yang kita inginkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku berkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Demikian, semoga kita semakin semangat untuk memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.